Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita masuk kepada penyebab dan dampak pada anak tunagrahita. Yang pertama, kita akan pelajari penyebab pada pra-kelahiran atau sebelum kelahiran ya teman-teman. Penyebab pra-kelahiran terjadi setelah pembuahan. Hal yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella atau campak Jerman pada janin. Selain itu, adanya infeksi penyakit sipilis. Nah, hal lain yang juga dapat menyebabkan kerusakan otak adalah racun dari alkohol dan obat-obatan ilegal yang digunakan oleh wanita hamil dapat mengganggu perkembangan janin sehingga menimbulkan masalah ketunagrahitaan. Lalu, dampak ketunagrahitaan pada masa bayi. Nah, mereka tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis. Kalau menangis, susah berhentinya. Terlambat duduk, terlambat bicara, dan terlambat berjalan. Keadaan ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya, anak tunagrahita yang mengalami ketunagrahitaan pada masa kanak-kanak, dampak ketunagrahitaan pada masa ini akan mempengaruhinya dalam bermain, rekreasi yang lambat, cepat tetapi tidak tepat. Nah, akibat dari keadaan ini, mereka tidak mengeksplorasi lingkungan dengan baik dan tentu saja akan dijauhi oleh teman-teman seusianya. Lalu yang ketiga, dampak ketunagrahitaan pada masa sekolah banyak kaitannya dengan belajar. Mereka mengalami kesulitan pada hampir semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran itu dia mengalami kesulitan. Kan ada yang hanya mengalami hambatan di perhitungan atau hambatan di bahasa seperti itu. Terutama dalam pembelajaran membaca, berhitung, dan membaca. Dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita mengalami kelainan dalam persepsi, asosiasi, mengingat kembali, kekurangmatangan motorik, dan gangguan koordinasi sensomotorik, perhatiannya mudah beralih. Kondisi ini mempengaruhi proses belajar dan pada akhirnya prestasi belajarnya kurang. Di antara mereka juga tidak memperlihatkan hal-hal tersebut di atas. Lalu ketunagrahitaan yang terjadi pada masa anak-anak dan remaja adalah adanya penyakit radang selaput otak atau meningitis dan radang otak ensefalitis yang tidak tertangani dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan otak. Lalu yang kelima, dampak ketunagrahitaan setelah menamatkan pendidikannya. Nah, setelah tamat sekolah, ia belum siap untuk bekerja, sedangkan ia tidak mungkin untuk melanjutkan pendidikan. Tapi sekarang sudah ada ya teman-teman, pendidikan untuk tunagrahita apabila ingin kuliah. Nah, akibatnya ia hanya tinggal diam di rumah
yang pada akhirnya ia merasa frustasi. Nah, ini zaman dulu ya, teman-teman. Kalau diterima bekerja, mereka bekerja sangat lamban dan tidak terarah. Tapi ini tidak semua ya. Hal ini tidak memenuhi tuntutan dunia usaha, sedangkan dunia usaha itu kan mengejar target ya teman-teman. Ada target yang harus dicapai. Nah, ada pula di antara mereka tidak memperlihatkan hal-hal tersebut. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.